Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 18 Juni 2023 merupakan pekan biasa ke-11 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati dan Nani Sunaryati. Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima pada hari ini. Dalam rahmat itu juga kami mohon agar Engkau selalu menyertai hati dan pikiran, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak Engkau berikan pada kami. Semoga atas bacaan pada hari ini kami semakin mampu melaksanakan tugas perutusan dari-Mu, sehingga kerajaan Allah semakin nyata di dunia. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 19, ayat 2 sampai dengan 6a. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya.
kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus.
Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah pembawa damai dan keselamatan. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedamaian merupakan suatu dambaan dan harapan bagi semua orang. Dalam dambaan dan harapan itu, kedamaian menjadi kebutuhan semua orang untuk menghadapi setiap permasalahan hidupnya. Kemudian, hal ini menjadi sebuah pertanyaan. Untuk apakah dan mengapa ada sebuah perdamaian? Tentu hal ini akan kita temukan jawabannya dari bacaan-bacaan suci pada hari ini. Kedamaian kerap kali dicari oleh semua orang. Hal tersebut memiliki alasan yang jelas, karena damai itu membawa ketenangan dan kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kedamaian dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bacaan pertama, Allah memberikan sebuah pesan kepada bangsa Israel melalui Musa. Pesan ini memiliki makna bahwa Allah telah menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa dan membebaskan semua orang dari perbudakan di Mesir. Orang-orang Israel di Mesir tidak satu pun mengalami kedamaian karena tertekan oleh penindasan. Setelah mengalami kebebasan dan mendapatkan kedamaian, mereka diminta oleh Allah agar tetap setia pada perjanjiannya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mempertegas arti kedamaian itu. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita semua bahwa dosa yang ada pada kita memutuskan relasi dengan Allah. Putusnya relasi dengan Allah membuat kita semakin jauh dari Allah, dan yang terjadi tidak ada kedamaian. Oleh sebab itu, berkat pengorbanan Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, kita mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Rupanya kedamaian dan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Hal ini dapat kita temui dalam bacaan Injil. Yesus mengutus para murid untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang dekat dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah itu meraja di dunia, kita semua mendapatkan kedamaian. Kedamaian itu tetap tinggal di dalam diri kita sebagai rahmat yang cuma-cuma. Dalam memahami hal ini, rahmat bukan suatu materi, benda ataupun fisik dalam kita temui secara langsung. Tetapi rahmat itu tidak terbatas dan mendatangkan kelimpahan berkat.
Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita memiliki tugas yang sama, yaitu mewartakan dan mendatangkan kerajaan Allah. Hal ini juga sering kita ucapkan dalam doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu. Marilah kita bersama-sama kita wujudkan apa yang telah kita ucapkan dalam doa dan berani bersaksi tentang kebenaran yang membawa damai. Ingat, keselamatan sudah ada bersama kita. Maka, mari bersama-sama menimba rahmat Allah dan membawa keselamatan pada sesama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur karena telah memperoleh rahmat cuma-cuma yang Engkau berikan pada kami. Semoga kami mampu mewartakan kerajaan Allah dan membawa damai pada sesama, sehingga apa yang dilakukan semuanya berkenan padamu. Semoga juga melalui tindakan kami namamu semakin dimuliakan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.